Wah, ada kisah lucu banget nih. Ondel-ondel balita belajar angka sama ondel-ondel tua berjenggot panjang. Dari angka 6 sampai 10, tingkah polosnya bikin ngakak sekaligus gemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang dirahmati Allah. Jangan lupa ya, sebelum lanjut ceritanya, klik tombol like dulu, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan kisah seru ondel-ondel lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Zat yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan kesempatan untuk berkumpul di kisah sederhana penuh makna ini. Mari sama-sama kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Tulis sholawat terbaik kalian di kolom komentar. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, karena takwa itu adalah bekal terbaik kita. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dari ayat ini kita belajar bahwa menuntut ilmu itu mulia, termasuk kisah lucu balita belajar angka. Oh iya, jangan lupa juga tulis kalian dari daerah mana di kolom komentar, biar kita makin akrab dan tahu teman-teman kita tersebar dari mana saja. Tonton cerita ini sampai selesai ya, karena di akhir nanti akan ada satu pertanyaan seru di deskripsi. Kalau kalian jawab dengan benar di kolom komentar, ada 2 hadiah spesial yang disampaikan di penutup. Di sebuah kampung kecil yang masih kental dengan nuansa Betawi, hiduplah sepasang ondel-ondel yang sangat berbeda usianya. Yang satu masih balita, tubuhnya mungil, wajahnya polos, matanya bulat penuh rasa ingin tahu, dan pipinya tembam seperti roti bantal yang empuk. Sementara yang satu lagi adalah ondel-ondel tua, tinggi besar, berjenggot putih panjang yang terurai sampai ke dada, memakai ikat kepala batik khas Betawi yang sudah agak lusuh karena sering dipakai, tapi tetap terlihat gagah dan penuh wibawa. Mereka berdua bukanlah pasangan ayah anak dalam arti sebenarnya, tapi hubungan mereka begitu dekat, seperti seorang kakek yang sabar mendidik cucunya yang lucu. Hari itu, cuaca cerah. Matahari pagi menyinari halaman rumah sederhana dari kayu, tempat ondel-ondel balita sedang bersiap-siap belajar. Di hadapannya sudah ada sebuah papan tulis kecil yang terbuat dari kayu, warnanya hitam pekat meski di sana-sini ada coretan kapur yang belum sempat dibersihkan. Papan tulis itu diletakkan di atas kursi bambu pendek, supaya sejajar dengan pandangan balita. Dengan penuh semangat, ondel-ondel kecil itu duduk bersila rapi di atas tikar pandan. Tangannya bertumpu ke lutut, matanya berbinar-binar menatap papan tulis seakan benda itu adalah harta karun yang siap ia taklukkan. Ondel-ondel tua berjenggot panjang berdiri di samping papan tulis. Tangannya memegang sebatang kapur putih yang tinggal separuh, bekas dipakai mengajar sebelumnya. Kapur itu kecil sekali di tangan besar sang guru, tapi sangat berarti bagi si balita. Dengan penuh kesabaran, sang guru menundukkan tubuhnya, menuliskan sebuah angka besar di papan tulis. Coretannya tebal, agak bergetar karena kapurnya sudah pendek, tapi jelas sekali bentuknya, angka 6. Begitu angka itu selesai ditulis, sang guru menepuk-nepuk papan tulis dengan telapak tangan, lalu menunjuk angka 6 tersebut sambil menatap wajah balita. Nak, ini angka 6, coba ulangi, begitu kira-kira pesan lembutnya. Ondel-ondel balita menatap angka itu dengan penuh konsentrasi. Matanya membelalak, mulutnya terbuka sedikit, seolah angka 6 adalah misteri besar yang harus segera ia pecahkan. Kemudian dengan suara mungil yang cadel, balita itu mencoba menirukan. Naam, katanya sambil sedikit menyemburkan ludah karena lidahnya masih belajar mengucapkan huruf N dengan jelas. Mendengar itu, sang guru hanya tersenyum lebar. Jenggot putihnya bergoyang-goyang kecil karena tertiup angin. Ia tidak marah, tidak menegur, justru makin sabar. Lucunya, setelah menyebut kata 6 beberapa kali, ondel-ondel balita menoleh ke kanan kiri seakan mencari tepuk tangan penonton. Karena tidak ada yang bertepuk tangan, dia malah bertepuk tangan sendiri sambil tertawa cekikikan. Suara tawanya khas, renyah, seperti bunyi lonceng kecil di pagi hari. Sang guru akhirnya ikut tertawa kecil, merasa gemas melihat tingkah murid mungilnya yang selalu mencari perhatian. Tidak berhenti sampai di situ, balita itu lalu mencoba menirukan bentuk angka 6 dengan tangannya di udara. Ia menggambar lingkaran besar dengan jari telunjuknya, lalu membuat garis kecil ke atas. Bentuknya tidak karuan,
kadang malah menyerupai siput atau ekor kucing. Tapi setiap kali ia selesai menggambar di udara, ia langsung berseru bangga, 6. Ini 6, sambil menunjuk hasil imajinasinya. Sang guru hanya bisa geleng-geleng kepala sambil tersenyum. Ia tahu, proses belajar balita memang penuh dengan tingkah lucu dan tidak terduga. Bagus, nak, pelan-pelan, nanti juga bisa. Begitu seakan-akan ia memberi dorongan. Ia lalu mengulang lagi menuliskan angka 6, kali ini lebih tebal. Sementara itu balita mendekat, hampir menempelkan wajahnya ke papan tulis karena penasaran melihat goresan kapur dari dekat. Akibatnya, hidung mungilnya jadi kena serbuk kapur, membuatnya bersin kecil, hacim, yang langsung disambung dengan tawa polosnya sendiri. Pemandangan ini benar-benar menggemaskan. Bayangkan, seekor ondel-ondel balita yang seharusnya identik dengan tarian jalanan, malah duduk manis belajar angka seperti anak kecil pada umumnya. Wajahnya begitu serius, tapi kelucuannya tidak bisa ditutupi. Setiap kali ia mencoba menirukan kata 6, nadanya selalu berbeda. Kadang terlalu tinggi seperti sedang bernyanyi, kadang terlalu rendah seperti suara orang mengantuk. Dan setiap kali ia salah, ia justru tertawa sendiri, membuat suasana belajar penuh keceriaan. Di sela-sela belajar, balita itu juga sering tergoda untuk memainkan kapur bekas yang jatuh ke lantai. Ia memungutnya, lalu menjadikan kapur itu seperti mainan mobil-mobilan. Ia dorong-dorong di atas tikar, lalu pura-pura membuat suara, brom, brom, 6, seakan ia menggabungkan dunia belajar dengan dunia bermainnya. Sang guru tidak memarahinya, malah membiarkannya sebentar, lalu perlahan mengajak kembali fokus ke papan tulis. Lihat lagi, nak, ini angka 6, bukan mobil-mobilan, seakan begitu pesan sang guru. Balita itu lalu kembali menatap papan tulis, tersenyum, lalu mengangguk pelan, seolah mengerti. Kemudian ia menirukan lagi, 6, sambil menunjuk ke papan dengan jarinya. Kali ini ucapannya lebih jelas, membuat sang guru merasa bangga. Ia pun menepuk pelan pundak si kecil, tanda apresiasi. Namun, karena semangatnya terlalu tinggi, balita itu malah ikut menulis angka 6 di udara dengan kedua tangannya sekaligus. Akibatnya tubuhnya ikut miring ke kanan, hampir jatuh, tapi ia segera menyeimbangkan diri. Semua yang menyaksikan adegan itu pasti akan tertawa, karena kelucuannya begitu natural. Adegan belajar angka 6 ini berlangsung lama, penuh dengan tawa, kesalahan kecil, dan semangat besar. Meski terlihat sederhana, tapi momen itu punya makna mendalam, bahwa belajar itu bukan soal cepat atau lambat, tapi tentang keberanian mencoba dan kesabaran membimbing. Sang guru ondel-ondel berjenggot tahu benar. Setiap langkah kecil murid mungilnya adalah bagian penting dari perjalanan menuju ilmu. Di akhir sesi angka 6, balita itu akhirnya bisa menyebut angka itu dengan cukup fasih. Ia bahkan mencoba menuliskannya di tanah dengan jari kecilnya. Bentuknya memang tidak sempurna, tapi wajahnya bersinar penuh kebanggaan. Ia melompat kecil sambil berteriak, "Aku bisa, 6," lalu tertawa terbahak-bahak. Sang guru pun mengangkat tangan ke langit, berdoa dalam hati agar murid kecilnya selalu diberi kecerdasan, kesabaran, dan keceriaan dalam hidupnya. Momen itu sederhana, tapi begitu indah. Seorang balita yang polos dengan dunia penuh tawa, dan seorang guru tua yang sabar penuh kasih sayang, bertemu dalam sebuah proses belajar yang penuh makna. Semua orang yang menyaksikan adegan itu pasti akan tersenyum, merasa terhibur sekaligus teringat betapa berharganya masa-masa belajar di usia kecil. Setelah ondel-ondel balita berhasil mengenal angka 6 dengan segala tingkah lucunya, tibalah saatnya ia melanjutkan perjalanan belajar ke angka berikutnya, yaitu angka 7. Pagi itu suasana halaman rumah tradisional Betawi masih ramai dengan suara burung perkutut di sangkar, suara ayam jantan sesekali berkokok, dan angin semilir yang membuat dedaunan rambutan bergoyang pelan. Sang guru ondel-ondel berjenggot tampak bersiap dengan media baru untuk belajar. Sebuah papan tulis putih sederhana dan spidol merah besar yang ukurannya hampir setara dengan lengan balita. Ketika spidol merah itu diberikan, wajah balita langsung berbinar-binar. Matanya yang bulat seakan memantulkan cahaya matahari, penuh semangat, seperti baru saja menerima hadiah mainan kesayangan. Ia menggenggam spidol itu dengan kedua tangannya, karena terlalu besar untuk digenggam hanya dengan satu tangan. Lucunya, ia sempat memutar-mutar spidol itu seperti pedang, seakan hendak berperang.
Ciaat, ini pedang angka 7. Teriaknya sambil mengayunkan spidol ke udara. Sang guru hanya bisa geleng-geleng kepala, sambil tersenyum bijak. Bukan pedang, nak. Itu spidol buat nulis angka 7. Seakan-akan begitu pesan lembut yang keluar dari bibir sang guru. Dengan sabar, ia mengangkat telapak tangannya, mengisyaratkan agar balita mendekat ke papan tulis putih. Balita itu pun melangkah dengan penuh gaya, seperti seorang pendekar kecil yang hendak menunjukkan jurus pamungkasnya. Setibanya di depan papan tulis, ondel-ondel balita mengangkat spidol merahnya dengan susah payah. Karena terlalu berat untuk tangannya yang mungil, spidol itu sempat hampir jatuh. Tapi berhasil ia selamatkan dengan refleks cepat. Semua yang melihat kejadian itu pasti akan tertawa gemas. Karena perjuangan si kecil begitu tulus meskipun tampak merepotkan. Perlahan, sang guru mencontohkan gerakan menulis angka 7 di udara. Ia menggerakkan jari telunjuknya membentuk garis lurus dari kiri ke kanan, lalu menurunkan garis miring ke bawah. Begini, nak, satu garis lurus, terus miring ke bawah. Begitu kira-kira bimbingannya. Balita itu mencoba mengikuti gerakan sang guru, tapi hasilnya jauh berbeda. Garis lurusnya malah miring, dan garis miringnya malah melengkung seperti perosotan di taman bermain. Ketika hasil coretannya terlihat aneh, bukannya kesal, balita itu malah tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini angka ular, katanya sambil menunjuk coretannya yang benar-benar mirip ular kecil melata. Sang guru kembali tersenyum, mengelus jenggot panjangnya yang berwarna putih. Ia tidak terburu-buru mengoreksi, melainkan membiarkan balita menikmati proses belajarnya. Balita itu kemudian mencoba lagi. Kali ini ia menempelkan spidol di papan dengan sangat serius. Lidahnya menjulur sedikit ke samping, tanda ia sedang berusaha keras. Garis pertama ia buat lumayan lurus, meski agak bergetar. Namun ketika sampai pada garis miring ke bawah, tangannya goyah, sehingga hasilnya melengkung ke arah kanan, mirip payung yang belum jadi. Ia memandang hasilnya sebentar, lalu berkata dengan polos, "Ini angka payung," sambil tertawa sendiri. Sang guru hanya bisa tertawa kecil. Matanya memancarkan kesabaran seorang pendidik sejati. Ia tahu, bagi balita, imajinasi sangatlah kuat. Sesuatu yang gagal bisa saja dianggap berhasil asalkan sesuai dengan imajinasinya. Maka ia pun membiarkan si kecil mengekspresikan diri, sambil tetap membimbingnya ke arah yang benar. Setelah beberapa kali mencoba, papan tulis putih itu penuh dengan coretan merah yang acak-acakan. Ada yang mirip angka 7, ada yang seperti huruf L terbalik, ada pula yang tak jelas bentuknya, lebih mirip jalan berliku di peta. Melihat papan yang penuh coretan itu, balita langsung bersorak bangga, "Aku bikin banyak 7. Banyak sekali 7. Padahal kalau diperhatikan, hanya 1 atau 2 yang benar-benar mirip angka 7. Tapi baginya, semua adalah 7. Di sela-sela belajar, balita itu sempat memainkan spidolnya seperti mikrofon. Ia berdiri di depan papan tulis, menirukan gaya penyanyi dangdut yang sedang konser. 7, 7, 7, katanya sambil bernyanyi dengan suara lucu, membuat suasana belajar jadi semakin kocak. Sang guru tertawa geli, lalu menepuk-nepuk kepalanya dengan penuh kasih. "Nak, ini bukan nyanyi, tapi belajar." Begitu seolah ia menegur lembut. Namun balita tidak menyerah. Setelah puas bercanda, ia kembali fokus. Ia menempelkan spidol ke papan tulis, menarik garis lurus, lalu garis miring. Kali ini hasilnya lumayan. Bentuknya sudah mulai menyerupai angka 7. Meski masih agak goyah, tapi jelas lebih baik dari sebelumnya. Begitu melihat hasilnya, ia langsung melompat kecil kegirangan sambil berteriak, "Aku bisa! Aku bisa!" Wajahnya merah karena terlalu bersemangat. Sang guru kemudian mengacungkan jempol besar dengan wajah tersenyum bangga. "Bagus, nak, itu baru 7. Seakan-akan begitu ucapannya. Ondel-ondel balita pun semakin percaya diri. Ia mencoba menulis lagi, kali ini lebih cepat. Meski hasilnya kembali berantakan, tapi semangatnya sama sekali tidak berkurang. Ia terus menulis 7 demi 7, sampai papan tulis penuh sesak dengan coretan merah. Ketika papan tulis sudah tidak muat lagi, balita itu malah beralih ke tikar pandan. Dengan spidol yang sama, ia mencoba menulis angka 7 di atas tikar. Tentu saja sang guru langsung mencegah, sambil tertawa geli.
Jangan ditikar, nak, nanti dimarahin emakmu. Seakan begitu tegurnya. Balita itu lalu nyengir malu, sambil cepat-cepat kembali menulis di papan. Adegan belajar angka 7 itu berlangsung cukup lama, penuh dengan kekonyolan yang membuat siapapun yang menonton pasti tertawa. Dari spidol yang hampir jatuh, garis miring yang berubah jadi ular, nyanyian angka 7, sampai papan tulis yang penuh coretan, semuanya menjadi rangkaian cerita lucu yang menghibur. Tapi di balik lucuan itu, ada makna yang dalam, bahwa belajar itu butuh proses, kesabaran, dan dukungan. Sang guru ondel-ondel berjenggot tidak pernah marah meski coretan balita berantakan. Sebaliknya, ia selalu tersenyum, mengelus jenggotnya, dan memberi semangat. Ia tahu, suatu saat nanti, balita ini akan bisa menulis angka 7 dengan sempurna. Dan yang terpenting, proses belajarnya selalu disertai rasa gembira. Di akhir sesi, balita itu berdiri di depan papan, menunjuk hasil coretannya yang paling mirip angka 7, lalu berkata dengan bangga, "Ini 7 punyaku." Wajahnya penuh kebahagiaan, matanya berbinar, seakan ia baru saja memenangkan perlombaan besar. Sang guru pun mengangguk pelan, lalu menepuk pundaknya dengan penuh kasih sayang. Itu adalah momen sederhana, tapi sangat berharga, karena menunjukkan betapa indahnya proses belajar dengan cinta dan tawa. Hari berikutnya, setelah si kecil berhasil belajar angka 6 dengan penuh tawa dan angka 7 dengan perjuangan yang hampir membuat papan tulis patah karena kebanyakan coretan, tibalah saatnya sang guru mengajarkan angka baru yang tidak kalah unik, angka 8. Pagi itu, suasana halaman rumah tradisional Betawi sangat mendukung. Rumah panggung dari kayu berdiri anggun dengan ukiran sederhana di terasnya, genteng merah mengkilat terkena sinar matahari. Angin bertiup lembut dari arah kali kecil di belakang rumah, membawa aroma daun pisang yang baru saja dipetik. Di kejauhan, terdengar suara bajai yang melintas, ngeng, 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 dan suara pedagang kerak telur yang berteriak menawarkan dagangannya. Suasana kampung terasa hidup, sederhana, tapi penuh warna. Di tengah halaman rumah itu, terbentang tikar pandan hijau yang mulai menguning di ujungnya karena sering dipakai. Di atas tikar, sang guru ondel-ondel berjenggot duduk bersila dengan penuh wibawa. Tubuhnya besar, wajahnya teduh, jenggot putih panjangnya tergerai indah, dan ikat kepala batiknya menambah aura kebetawian yang kental. Tangannya yang kokoh memegang papan kayu hitam sederhana, tempat angka besar akan dituliskan. Sementara itu, di hadapannya, ondel-ondel balita duduk manis dengan posisi bersila, kedua tangannya diletakkan di lutut, matanya bulat berkilau penuh semangat, dan mulutnya terbuka sedikit seakan tak sabar menunggu kejutan baru. Dengan perlahan, sang guru menuliskan sebuah angka besar di papan kayu itu. Coretan kapurnya berputar membentuk dua lingkaran yang saling menempel, atas kecil bawah besar, sempurna menyerupai kacamata atau gembok angka. Begitu tulisan selesai, sang guru mengetuk papan kayu dengan telunjuknya, lalu menunjuk angka tersebut. "Nak, ini angka 8, coba ulangi," seakan begitu pesan bijaknya. Ondel-ondel balita menatap angka itu dengan penuh konsentrasi. Matanya membelalak, alisnya terangkat, bibirnya maju ke depan, persis seperti orang yang sedang berpikir keras. Ia mengerutkan dahi mungilnya, lalu tiba-tiba tersenyum lebar. Dengan suara cadelnya, ia berseru lantang, "Delapan." Suaranya agak serak karena terlalu bersemangat, tapi terdengar menggemaskan. Mendengar suara itu, sang guru mengangguk pelan sambil tersenyum. Jenggot putihnya bergoyang kecil di terpa angin. Ia lalu memberi isyarat dengan tangannya agar balita mengulang sekali lagi. Balita itu menurut, tapi kali ini ia menyebutnya sambil menepuk-nepuk paha sendiri. 8, 8, 8, seperti sedang menyanyikan lagu anak-anak. Tingkahnya membuat suasana belajar jadi penuh keceriaan. Lucunya, setelah menyebut kata 8, balita itu malah menunjuk angka yang ada di papan kayu, lalu menoleh ke sang guru dengan wajah polos dan berkata, "Guru, ini kacamata ta," sambil tertawa cekikikan. Ia mengira angka 8 itu mirip kacamata bundar. Sang guru tidak marah, malah ikut tertawa, lalu berkata lembut, "Iya, nak, mirip kacamata, tapi namanya angka 8. Balita itu pun makin semangat. Ia lalu berdiri, berjalan mengelilingi papan sambil menunjuk angka 8 besar itu, seakan sedang memamerkan sesuatu yang sangat penting. 8. 8,
teriaknya penuh percaya diri. Setelah itu, ia berjongkok di depan papan, menempelkan wajahnya dekat sekali dengan angka itu, sampai serbuk kapur menempel di pipinya. Alhasil, pipinya jadi putih belepotan kapur, membuatnya tampak seperti memakai bedak yang ketebalan. Melihat wajah si kecil yang belepotan kapur, sang guru kembali tertawa geli. Ia mengelus jenggot panjangnya sambil bergumam, "Nak, belajar jangan sambil mandi kapur." Seakan-akan menasihati penuh kasih sayang. Tapi balita itu justru semakin asyik. Ia menepuk pipinya sendiri, mengibaskan debu kapur, lalu berkata, "Aku jadi badut kapur." Dan tertawa terpingkal-pingkal. Setelah puas bercanda, balita itu mencoba menirukan bentuk angka 8 di udara dengan jarinya. Ia membuat lingkaran atas, lalu lingkaran bawah, tapi hasilnya malah seperti donat yang ditempel di atas bola. "Ini donat, ini balon," katanya sambil terkekeh. Sang guru hanya mengangguk pelan, lalu menunjuk lagi papan kayu untuk mengingatkan, "8, nak, 8. Balita pun kembali menirukan dengan suara lantang, kali ini lebih mantap, 8-aan. Belajar pun berlanjut. Sang guru meminta balita menulis angka 8 sendiri dengan kapur kecil. Dengan tangan mungilnya, balita itu memegang kapur erat-erat, lalu menggambar lingkaran atas. Hasilnya tidak bulat, lebih mirip kentang. Lingkaran bawahnya malah berbentuk oval lonjong mirip telur. Jadi, angka 8 versinya lebih mirip kentang di atas telur. Tapi ia sangat bangga, sambil berseru, "Aku bisa 8 aku." Sang guru tertawa geli, lalu menepuk pundaknya pelan, tanda apresiasi. "Bagus, nak, coba lagi," begitu kira-kira ucapannya. Balita itu pun mencoba lagi, kali ini lebih fokus. Ia menggambar lingkaran atas dengan lidah menjulur sedikit, tanda ia benar-benar serius. Hasilnya lumayan, bentuknya mulai bulat, meski agak miring. Lingkaran bawahnya berhasil, meski terlalu besar. Jadi angka 8-nya seperti gendut di bawah. Ia menoleh ke guru dengan bangga, "Ini 8 gemuk." Adegan itu membuat suasana halaman penuh tawa. Beberapa tetangga yang lewat sempat berhenti sebentar, ikut tertawa melihat tingkah lucu balita belajar angka 8. Ada ibu-ibu yang menutup mulutnya sambil tersenyum, ada anak-anak kecil lain yang ikut menirukan teriakan, 8-aan, 8-aan, sehingga suasana kampung jadi ramai seakan sedang ada lomba teriak angka. Balita semakin bersemangat. Ia menulis angka 8 di papan berkali-kali, sampai papan penuh dengan coretan bundar yang berantakan. Ada yang bulat sempurna, ada yang lonjong, ada pula yang mirip angka 3 yang ditutup. Tapi bagi balita, semua itu adalah 8. Ia menunjuk hasil coretannya satu persatu sambil menghitung. 18, 28, 38, buahnya 8-aan. Sang guru hanya bisa tertawa, mengelus jenggotnya yang panjang. Ia lalu mengangkat tangan ke langit, berdoa dalam hati, "Ya Allah, semoga murid kecilku ini tumbuh jadi anak yang pintar, sabar, dan selalu gembira." Doanya tulus, sambil menatap penuh kasih kepada balita yang masih sibuk menulis 8 dengan kapur. Setelah beberapa lama, balita kelelahan. Tangannya penuh serbuk kapur, bajunya kotor, pipinya belepotan, tapi wajahnya bersinar penuh kebahagiaan. Ia duduk di pangkuan gurunya, bersandar sebentar, lalu berkata dengan suara lirih tapi penuh bangga, "Aku bisa 8-aan." Sang guru tersenyum haru, mengelus kepalanya dengan lembut. Itu adalah momen sederhana, tapi penuh makna. Belajar angka 8 di halaman rumah Betawi itu tidak hanya mengajarkan tentang bentuk angka, tapi juga tentang kesabaran, kebahagiaan, dan cinta antara guru dan murid. Semua yang menyaksikan pasti akan tertawa terhibur, sekaligus tersentuh melihat betapa polos dan tulusnya usaha seorang balita untuk belajar sesuatu yang baru. Di sebuah sore yang teduh, angin berhembus pelan menyapu halaman rumah tradisional Betawi yang dipenuhi aroma kopi hangat dari dapur. Terlihat sebuah pemandangan yang sungguh lucu sekaligus menggemaskan. Ondel-ondel balita, dengan tubuh mungilnya yang masih agak kikuk, duduk di atas tikar pandan yang digelar rapi. Di hadapannya ada sebuah meja kecil kayu sederhana, di atasnya tergeletak sebuah buku tulis bergaris lebar yang sampulnya bergambar kartun lucu. Buku itu masih baru, kertasnya putih bersih, hanya beberapa lembar saja yang sudah terisi dengan coretan angka-angka hasil belajar sebelumnya. Balita itu menggenggam erat sebuah pensil besar,
hampir sebesar tangannya sendiri, sehingga setiap kali dia mencoba menulis, tangannya terlihat sedikit gemetar karena sulit mengendalikan alat tulis yang begitu besar. Namun, wajahnya tetap penuh semangat, matanya berbinar seperti bintang sore yang baru muncul, tanda ia tidak mau menyerah meski kesulitan menghadang. Sementara itu, ondel-ondel tua berjenggot putih panjang duduk bersila di sampingnya. Ia mengenakan baju koko putih bersih, sarung kotak-kotak, serta peci hitam yang menambah wibawa seorang guru sepuh. Wajahnya teduh, penuh kesabaran, dengan senyum yang tidak pernah lepas. Sesekali tangannya yang besar menunjuk buku tulis di hadapan murid kecilnya, sambil mengelus jenggot panjangnya dengan penuh kebijaksanaan. Dari raut wajahnya terlihat jelas kebahagiaan yang sederhana. Ia merasa bangga bisa membimbing seorang balita yang baru saja belajar mengenal angka-angka. Tidak ada kemarahan, tidak ada terburu-buru, hanya ketenangan dan kasih sayang seorang guru yang ingin melihat muridnya berhasil. "Ondel-ondel kecilku, ayo kita coba tulis angka 9, ucap sang guru dengan suara berat namun lembut, membuat suasana semakin hikmat tapi tetap hangat. Balita itu mengangguk-angguk dengan polos, bibir mungilnya tersenyum, lalu ia menunduk memperhatikan buku tulisnya. Tangannya mulai bergerak, pelan-pelan ia menempelkan ujung pensil ke atas kertas, lalu menarik garis melengkung. Namun alih-alih melingkar sempurna, garis itu malah sedikit bergelombang seperti ular yang sedang menari. Setelah itu, ia mencoba menutup lingkaran dengan ekor kecil ke bawah, tetapi hasilnya malah mirip angka P besar yang kepalanya miring. Balita itu menatap hasil tulisannya dengan wajah bingung, lalu menoleh kepada gurunya, seakan bertanya, apakah ini sudah betul? Ondel-ondel berjenggot tidak langsung membetulkan dengan marah. Justru ia tersenyum lebar sambil menepuk bahu kecil muridnya. Bagus sekali. Kamu sudah berani mencoba. Coba sekali lagi, jangan takut salah. Ingat, menulis angka itu seperti menggambar. Kalau angka 9, bayangkan seperti membuat balon yang punya ekor kecil di bawahnya, ucapnya bijak. Balita itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya yang bulat bersinar menandakan ia mengerti maksud sang guru. Ia lalu mencoba kembali. Tangannya bergetar, garisnya masih goyah, tetapi kali ini bentuknya lebih mirip 9. Meski agak lonjong dan ekornya kependekan, ondel-ondel berjenggot menepuk tangan kecil muridnya penuh semangat. Nah, itu dia. Semakin bagus. Coba ulangi lagi, sampai tanganmu terbiasa. Suasana sore itu berubah menjadi latihan penuh tawa kecil. Setiap kali balita menulis angka 9 dengan bentuk aneh, kadang mirip donat dengan ekor, kadang seperti kepala bebek, kadang malah seperti angka 6 yang kebalik. Guru berjenggot selalu menanggapinya dengan senyum, bahkan kadang tertawa ringan sambil berkata, "Hahaha, ini lucu sekali. Tidak apa-apa, coba lagi. Justru dari salah, kita belajar benar." Balita itu ikut tertawa, lalu kembali menulis dengan penuh semangat. Halaman buku mulai dipenuhi dengan angka 9 aneh, ada yang miring ke kiri, ada yang gemuk, ada juga yang kurus sekali. Tetapi dari situ terlihat perkembangan. Sedikit demi sedikit tulisannya semakin rapi, semakin menyerupai angka 9 yang sesungguhnya. Di sela-sela latihan, angin sore masuk dari jendela rumah, membuat halaman buku terlipat. Balita itu terkaget lalu buru-buru menahan dengan tangannya. Gurunya membantu dengan meletakkan batu kecil di ujung buku agar kertas tidak terbang. Lihat, bahkan angin pun ingin ikut belajar angka 9, gurau ondel-ondel berjenggot. Balita itu terkekeh, lalu berkata dengan polos, "Kalau angin bisa belajar, nanti dia juga bisa tulis angka 9 ya, guru?" Pertanyaan itu membuat sang guru tertawa terbahak-bahak sambil mengelus jenggotnya. "Betul, tapi hanya kamu yang bisa menulis angka lebih indah dari angin. Karena kamu punya tangan kecil yang rajin, dan hati yang semangat." Balita itu tersenyum lebar, merasa dipuji dan termotivasi. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya balita itu berhasil menulis angka 9 dengan cukup rapi. Garis lengkungnya tidak lagi goyah, ekornya sudah pas, dan bentuknya benar-benar mirip 9 yang sesungguhnya. Dengan wajah penuh kebanggaan, ia menunjuk hasil tulisannya sambil berkata lantang, "Guru, lihat. Aku bisa tulis angka 9. Ondel-ondel berjenggot tersenyum lega, lalu menatap langit seakan bersyukur. "Alhamdulillah, usaha kerasmu membuahkan hasil. Ingat, nak, dalam hidup pun begitu.
Kita harus belajar, mencoba, jatuh, lalu bangkit lagi, hingga akhirnya berhasil. Jangan pernah takut salah, karena kesalahan adalah jalan menuju kebenaran. Kata-kata itu membuat balita terdiam sejenak, lalu mengangguk mantap. Latihan menulis angka 9 sore itu tidak hanya menjadi pelajaran berhitung semata, tetapi juga sarana menanamkan nilai kesabaran, kegigihan, dan keikhlasan. Dalam kesederhanaan suasana halaman rumah Betawi, dengan buku tulis polos dan pensil besar, tercipta momen yang penuh makna. Balita belajar bahwa keberhasilan tidak datang dengan instan, melainkan dari usaha berulang-ulang dengan hati yang sabar. Sementara guru berjenggot menyadari, mendidik dengan cinta jauh lebih membekas daripada sekadar menyuruh atau memaksa. Ketika adzan maghrib berkumandang dari musola dekat rumah, latihan sore itu pun dihentikan. Balita menutup bukunya dengan hati-hati, lalu menyimpannya di bawah bantal kecilnya, tanda ia ingin terus menjaga hasil tulisannya. Sang guru menepuk kepalanya lembut, lalu berkata, "Besok kita lanjut ke angka 10. Tapi malam ini, mari kita bersyukur kepada Allah atas ilmu yang sudah kita dapat." Balita itu mengangguk, lalu mencium tangan gurunya dengan penuh hormat. Senyum kebahagiaan tersisa di wajah keduanya, menutup hari dengan keberkahan. Akhirnya, tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu oleh ondel-ondel balita, dan juga sang guru berjenggot putih. Setelah melalui berbagai tahap belajar, mulai dari duduk bersila sambil memperhatikan angka-angka kecil di papan tulis kayu, mencoba menulis angka 7 dengan spidol merah meskipun goyah, mengulang hafalan angka 8 dengan penuh semangat, hingga menyalin angka 9 di buku tulis besar dengan penuh perjuangan, kini sampailah pada angka terakhir dalam pelajaran kali ini, angka 10. Suasana terasa berbeda, seolah ada aura kemenangan yang perlahan menyelimuti halaman rumah tradisional Betawi itu. Angin sore bertiup sepeu-sepau, membawa suara ayam berkokok dari kejauhan, juga suara anak-anak kampung yang sedang bermain kelereng di gang sebelah. Namun di tengah semua suara itu, fokus si balita tak terganggu. Matanya berbinar-binar, kedua tangannya gemetar menahan rasa haru sekaligus bangga, karena ia tahu inilah puncak dari perjalanannya sore ini. Dengan perlahan, ia mengambil kapur putih yang agak pendek karena sudah sering dipakai menulis sebelumnya, lalu mendekat ke papan tulis yang kini sudah penuh dengan angka-angka dari 6 sampai 9. Nafas kecilnya teratur, seolah ia sedang menyiapkan seluruh tenaga dan keyakinannya untuk menulis angka terakhir. Akhirnya, tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu oleh ondel-ondel balita, dan juga sang guru berjenggot putih. Setelah melalui berbagai tahap belajar, mulai dari duduk bersila sambil memperhatikan angka-angka kecil di papan tulis kayu, mencoba menulis angka 7 dengan spidol merah meskipun goyah, mengulang hafalan angka 8 dengan penuh semangat, hingga menyalin angka 9 di buku tulis besar dengan penuh perjuangan, kini sampailah pada angka terakhir dalam pelajaran kali ini, angka 10. Suasana terasa berbeda, seolah ada aura kemenangan yang perlahan menyelimuti halaman rumah tradisional Betawi itu. Angin sore bertiup sepeu-sepau, membawa suara ayam berkokok dari kejauhan, juga suara anak-anak kampung yang sedang bermain kelereng di gang sebelah. Namun di tengah semua suara itu, fokus si balita tak terganggu. Matanya berbinar-binar, kedua tangannya gemetar menahan rasa haru sekaligus bangga, karena ia tahu inilah puncak dari perjalanannya sore ini. Dengan perlahan, ia mengambil kapur putih yang agak pendek karena sudah sering dipakai menulis sebelumnya, lalu mendekat ke papan tulis yang kini sudah penuh dengan angka-angka dari 6 sampai 9. Nafas kecilnya teratur, seolah ia sedang menyiapkan seluruh tenaga dan keyakinannya untuk menulis angka terakhir. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai di akhir cerita lucu dan penuh makna ini, teman-teman. Semoga kisah sederhana tentang ondel-ondel balita yang belajar menulis angka hingga 10 bersama sang guru berjenggot putih, bisa menjadi pengingat untuk kita semua bahwa belajar adalah perjalanan panjang yang penuh kesabaran, perjuangan, dan juga keberkahan. Mari kita terus bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, agar hidup kita selalu dipenuhi rahmat dan cahaya petunjuk. Jangan lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah kita, karena hanya dengan takwa kita bisa selamat dunia dan akhirat. Saya juga mendoakan semoga kita semua, umat Nabi Muhammad, diberi rizki yang luas, halal, dan penuh berkah. Semoga bagi yang menjawab pertanyaan di kolom komentar dengan benar akan mendapat hadiah doa haji, umroh, dan ziarah Nabi setiap tahun. Dan bagi yang mungkin salah, tetap saya doakan selalu sehat, panjang umur,
dan penuh keberkahan dalam hidupnya. Jangan lupa tinggalkan komentar juga tentang judul apalagi yang kalian ingin lihat untuk kisah ondel-ondel berikutnya. Sampai jumpa di cerita ondel-ondel selanjutnya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.